Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang ragam bahasa. Kami dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Nani Ardiani Jumanti. Sebelah saya, nama saya Fitri Juwita. Dan di samping saya, Sri Wahyuningsi. Di sampingnya Sri, Nafi Faradila. Mari ikuti hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. Ragam bahasa adalah variasi bangsa yang pemakainya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bangsa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar bahasa variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam bahasa standar. Fungsi sebagai bahasa negara: pertama, bahasa resmi negara; kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam lisan. Dalam ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman bicara yang berada di depan pembicaraan. Sedangkan ragam tulis, dalam rangka ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Ragam tulis harus lebih terang dan lengkap. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicaraan. Dinamis adalah bahasa baku yang harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Cendekia adalah ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Dengan demikian, ragam baku harus dapat memberikan gambaran dengan tepat apabila yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Contohnya, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Agar kalimat tersebut menjadi cendekia, maka harus diperbaiki sebagai berikut. Rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Seragam. Seragam pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Speaker Indonesia mampu. 3. Simbol kebanggaan nasional. 4. Simbol identitas nasional. 5. Berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. 6. Pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar